Annyeong 여러분 and welcome back to my channel. Kalau dilihat-lihat, masalah generasi milenial saat ini tuh yang paling banyak dijumpai dan aku rasakan sendiri adalah overthinking. Ada di sini yang masih suka atau bahkan sering overthinking. Nah, pas banget karena di video kali ini aku akan bahas salah satu buku yang bisa jadi alternatif teman-teman untuk mengurangi atau menghilangkan masalah overthinking kita. Nah, yang mau aku review kali ini adalah salah satu buku self-improvement yang jadi international bestseller dan menyandang gelar buku sejuta umat karena hampir semua orang punya dan baca bukunya. Buku apakah itu? Pasti teman-teman sudah tahu. Yes, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat karya Mark Manson. Tapi sebenarnya apa sih maksud dari sikap bodoh amat itu sendiri di buku ini? Tunggu dulu, sebelum lanjut ke reviewnya, kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya dan bantu algoritma YouTube supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Udah? Thank you! Sekarang kita langsung aja yuk ke reviewnya. Dari banyaknya poin-poin yang disampaikan oleh Mark Manson di buku ini, terdapat beberapa insight yang menarik buat aku. Yang pertama adalah bersikap masa bodoh terhadap hal-hal negatif yang mengelilingi setiap proses kita dalam mencapai tujuan. Nah, maksudnya apa tuh? Jadi teman-teman pasti sudah tahu ya, ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus melewati sebuah proses. Nah, dalam proses tersebut pasti akan dihadapkan dengan tantangan, masalah, rintangan, dan masih banyak lagi. Tetapi meskipun kita menjumpai hal-hal negatif tersebut, kita tetap harus menghadapi dan menikmati setiap proses yang kita lalui untuk bisa mencapai tujuan kita. Oke, supaya teman-teman punya bayangan, aku akan kasih contoh pengalaman pribadi aku sendiri ketika sedang menulis skripsi. Sebelumnya, aku tuh selalu berpikiran tentang hal-hal buruk dari skripsi. Misalnya, ini pasti cari datanya susah nih, aku harus kesana, kemari, harus wawancara, baca buku ini, buku itu. Terus belum lagi, nanti aku dapet dosen yang killer, dosen yang susah diajak ketemuan, gimana nih? Tapi kalau saat itu aku hanya berfokus atau mempedulikan tentang pikiran-pikiran negatif, aku tuh gak bakalan maju dan aku bakalan stuck di tempat karena aku takut melalui rintangan-rintangan itu. Tapi kalau aku terus mempedulikan pikiran-pikiran negatif tersebut, aku akan tetap stuck di tempat dan semakin jauh dengan tujuan yang ingin aku capai. Berbeda ketika aku berani untuk menghadapi dan menikmati setiap prosesnya. Meskipun itu menyakitkan, tapi banyak sekali pelajaran yang aku dapat dari rintangan-rintangan atau masalah-masalah yang ada. Sehingga tanpa disadari juga kita ini sudah mengalahkan rasa takut dan berani menghadapi segala rintangan maupun masalah-masalah yang selalu menyertai kita dalam setiap proses untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Insight yang kedua adalah bersikap masa bodoh dengan hal-hal yang sepele. Dewasa ini seiring pertumbuhan teknologi yang signifikan, kemudian adanya sosial media juga membuat banyak hal-hal sepele itu mendistraksi pikiran kita. Dan hal-hal tersebut terkadang seolah menuntut kita untuk selalu mengejar fatamorgana kebahagiaan dan kepuasan yang tidak akan pernah cukup. Misalnya nih, aku lihat postingan A. Dia ini orangnya pintar banget, IPK-nya tinggi, dia kuliah di universitas ternama, pakai beasiswa lagi. Wah, aku harus jadi kayak dia nih. Kemudian di waktu yang sama aku juga melihat postingan B, yang mana dia ini seorang pengusaha muda, udah banyak cuan,
udah nggak ngerepotin orang tua, nggak kayak kita masih jadi buan keluarga gitu kan. Wah, aku harus jadi kayak dia. Terus kemudian di waktu yang sama juga aku melihat postingan C. Aduh, dia nih enak banget ya, nggak usah kerja, tinggal ongkang-ongkang tapi uangnya ngalir terus, bisa keliling dunia. Aku juga mau kayak gitu, pokoknya aku harus jadi kayak dia lah. Nah kan, dalam satu waktu yang bersamaan kita pengen jadi ini, kita pengen jadi itu. Hal-hal tersebut kalau kita biarkan gak sehat buat kesehatan mental kita. Apalagi sekarang isu tentang mental health itu lagi booming banget. Gak mau kan kesehatan mental kita terganggu hanya karena hal-hal sepele semacam itu. Makanya kita harus pintar-pintar untuk memilah mana hal-hal penting yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah komitmen. Di sini Mark Manson menyebutkan pada halaman 218 sampai 219 bahwa komitmen itu memberi kita kebebasan karena perhatian kita tidak lagi teralihkan oleh hal-hal sepele. Kemudian komitmen juga akan mengasah perhatian dan fokus kita, kemudian mengarahkannya kepada sesuatu yang efektif, efisien untuk membuat kita lebih sehat dan juga bahagia. Nggak sampai di situ, komitmen juga mempermudah kita ketika ingin membuat keputusan dan juga menghilangkan setiap ketakutan yang kita hadapi. Terus juga yang terpenting adalah komitmen ini mengizinkan kita secara sadar untuk berfokus pada sedikit sasaran yang penting dan mencapai derajat kesuksesan yang lebih tinggi ketimbang mereka-mereka yang menghindari komitmen. Sebenarnya masih banyak insight-insight menarik lainnya dalam buku ini, tapi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut dan lebih detail, bisa baca buku ini. Intinya, buku ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak sempurna dan terbatas. Oleh karena itu, Mark Manson mengajak kita untuk mengerti batasan-batasan diri dan menerimanya, kemudian mengakrabi ketakutan, kegagalan, dan ketidakpastian, serta membawa kita untuk mulai menghadapi kenyataan-kenyataan yang menyakitkan untuk menemukan keberanian dan kepercayaan diri yang selama ini kita cari. Dari banyak hal yang aku dapat di buku ini, aku jadi tahu kenapa ini buku laris banget jadi bestseller di mana-mana dan dijuluki sebagai buku sejuta umat. Karena yang pertama nih, menurut aku, judul yang diangkat sendiri itu benar-benar sangat persuasif, sangat menarik dan nyentrik. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Kayak lihat judulnya aja sudah menarik perhatian orang untuk penasaran dan makin kepo dengan isi di dalam bukunya. Kemudian aku juga suka bagaimana cara Mark Manson ini menuangkan pikirannya, karena bahasa di dalam buku ini tuh bener-bener lugas tetapi mudah dipahami. Udah gitu terdapat beberapa contoh dari pengalaman pribadinya Mark Manson sendiri dan beberapa tokoh yang ada di dunia. Kemudian ini ada kalimat menarik yang masih terngiang-ngiang di kepala aku, adalah part di mana Mark Manson ini mencantumkan nasihat dari guru semasa SMA-nya di halaman 185. Ini aku bacain. Guru itu berkata, "Jika kalian terhenti di satu soal, jangan duduk saja dan hanya memikirkan hal itu. Mulailah untuk mengerjakannya. Bahkan jika kalian tidak tahu apa yang akan kalian lakukan, satu tindakan sederhana yaitu mulai mengerjakan pada akhirnya akan membuat beberapa ide yang tepat muncul di kepala Anda." Gila gak sih? Itu kayak bener banget sih, daripada kita cuma diem aja di tempat gak ngapa-ngapain. Kita bisa mulai bergerak meskipun itu cuma beberapa langkah atau gerakan kecil, tapi setidaknya langkah-langkah kecil tersebut akan memicu kita untuk menemukan solusi yang tepat. Dan ketika baca buku ini tuh aku kayak berasa ditampol gitu loh, kayak disadarkan, kayak iya ya, bener juga ya. Jadi rasanya kayak gak baca buku sih, lebih tepatnya seperti kita lagi dinasehatin sama sahabat sendiri gitu. Cuma ada sedikit kekurangannya di buku ini, karena ini kan buku terjemahan, jadi ada beberapa bagian
atau beberapa kalimat yang terjemahannya itu agak susah dimengerti gitu, jadi bikin kita susah mencerna ini sebenarnya maksudnya apa sih gitu. Tapi itu cuman sedikit, jadi I think it's okay karena tertutup dengan banyaknya poin-poin menarik yang ada di buku ini. Terus juga karena ini kan buku self improvement, jadi untuk teman-teman yang baca harus pintar-pintar memilah atau menyaring info yang ada di buku ini. But overall, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat ini aku kasih rate 9/10 karena memang bukunya bagus, gaya bahasa atau gaya tulisannya mudah dimengerti, udah gitu insight yang kita dapat itu bener-bener banyak dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari juga. And yep, I think that's all for today's video. I hope you guys enjoy it, and if you guys like this video, please give me a thumbs up. Subscribe if you haven't already, also ring the bell. Jangan lupa kasih kesan-pesan kalian atau request aku harus bikin video apa lagi di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!